Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 6 Juni 2021 saya akan sampaikan mengenai profil mempelai wanita anak domba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa mempelai wanita anak domba Allah itu sebetulnya sudah dilukiskan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sebagai 5 dara yang bijaksana. Di sana diceritakan ada 10 dara. Yang 5 dara itu bodoh, kemudian yang 5 dara itu adalah dara-dara yang bijaksana. Kemudian saudaraku, yang akan masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, nanti karakternya kemudian dibagi menjadi 7 sifat, yaitu sifat dan karakter jemaat Efesus, karakter jemaat Smyrna, karakter jemaat Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itu adalah dara-dara yang bijaksana. Saudaraku, jadi 5 dara yang bijaksana ini nanti akan mewarisi sifat dan karakter 7 jemaat di akhir zaman. Dan sebagai hamba Tuhan yang membimbing untuk jemaat-jemaat tersebut ke arah harpazo atau pengangkatan, kalau bahasa Jawa dipulung ya saudaraku, tapi kalau kita kenal itu pengangkatan, kalau bahasa Inggrisnya rapture, saudaraku. Jadi ketika nanti di akhir zaman jemaat-jemaat ini akan harpazo, ini saya lebih suka pakai kata harpazo ya saudaraku. Ini hamba Tuhan yang menjadi penunjuknya, ini adalah hamba Tuhan yang berkarakter bintang. Kemarin sudah saya singgung bahwa untuk menunjukkan kelahiran arah dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di Bethlehem dahulu, petunjuknya juga adalah bintang. Ini kepada orang Majus. Kemudian kepada para gembala yang memberi petunjuk adalah malaikat. Saudaraku, di akhir zaman pun demikian saudaraku. Nanti yang akan menjadi penunjuk kepada arah harpazo, anak laki-laki yang dilahirkan kemudian langsung dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Wahyu pasal 12 ayat 5 itu saudaraku juga adalah bintang-bintang. Dan bintang-bintang itu siapa saudaraku? Kitab Daniel pasal 12 saudaraku menuliskan bahwa bintang-bintang itu adalah orang-orang yang menunjukkan banyak orang kepada jalan kebenaran saudaraku di akhir zaman. Saudaraku, teristimewa ini kemudian menunjuk kepada kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, dan di tangannya ia memegang 7 bintang. Saudaraku, di tangan Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai imam besar itu, dia memegang 7 bintang. Saudaraku, kenapa 7 bintang? Saudaraku, ini yang akan mengarahkan kepada lahirnya seorang anak laki-laki yang kemudian harpazo di Wahyu pasal 12 ayat 5. Ini dulu bintang Bethlehem yang menuntun orang Majus, saudaraku, ke arah kelahiran Tuhan Yesus. Saudaraku, kemudian dalam Wahyu pasal 2, saudaraku, 7 hamba Tuhan pilihan ini, saudaraku, ini kemudian disebut malaikat-malaikat sidang. Dan tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamos, saudaraku. Sudah saya sampaikan juga bahwa malaikat yang dituju oleh surat itu adalah malaikat yang merupakan hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saudaraku, sebab kalau malaikat di dimensi gaib nggak perlu surat, buat apa, saudaraku? Jadi, apa yang ditulis dalam kitab Wahyu, dan tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus. Ini kepada hamba Tuhan, saudaraku, yang menggembalakan karakter-karakter jemaat di Efesus. Saudaraku, Smyrna, Pergamos, dan sampai dengan Laodikia itu. Saudaraku, jadi demikian untuk pendahuluannya, saudara. Kemudian mengenai sosok atau bentuk mempelai wanita anak domba, ini sebetulnya saudaraku saat ini gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya ini sudah mencapai taraf siap menikah, saudaraku. Jadi gereja-gereja di akhir zaman ini sudah seperti gadis-gadis yang siap menikah. Saudaraku, terutama gadis-gadis bijaksana yang di dalam kitab Wahyu dididik menjadi, saudaraku, 7 kaki dian emas. Saudaraku, menjadi berkarakter Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira sampai Laodikia ini. Itu 5 gadis yang bijaksana. Itu nanti memiliki karakter-karakter seperti itu.
Tetapi saudaraku, di dalam perjalanannya gereja Tuhan, jemaat Tuhan ini saudaraku masih memiliki banyak kekurangan dan cacat celah. Dan di Wahyu pasal 2 dan pasal 3, kekurangan cacat celah ini oleh Tuhan betul-betul dikoreksi, oleh Tuhan betul-betul disucikan, dikuduskan. Dan dengan cara apa? Dengan cara Dia turun tampil sebagai imam besar agung yang memimpin kegerakan kitab Wahyu. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa penampilan Tuhan Yesus Kristus yang sebagai imam besar agung itu, saudaraku, Dia yang melintasi semua langit. Itu saudaraku, Dia mengembalakan jemaatnya di akhir zaman dengan firman, bukan dengan tangan. Oleh karena itu jarak jauh pun, saudaraku, kuasa Tuhan bekerja. Saya di Yogyakarta, tapi mendoakan orang di Taiwan bisa, saudaraku. Dan kuasanya sampai. Saya berada di Jogja, mendoakan orang yang di California, sampai kuasanya ke sana, saudaraku. Ini karena apa? Karena pelayanan imam besar agung yang melintasi semua langit, saudaraku. Jadi itu bukan saya, tetapi itu pelayanan imam besar agung yang menyertai kegerakan kitab Wahyu. Jadi saudaraku, sudah menjadi paham? Kalau belum paham, saudara bisa ulas kembali khotbah saya yang kemarin sebelum ini tentang pelayanan imam besar agung yang bisa menyembuhkan tanpa menyentuh, memberkati tanpa menyentuh, saudaraku, menggembalakan banyak bangsa, saudaraku, secara luar biasa. Yuk kita kembali ke topik. Ini profil bentuk mempelai wanita anak domba. Ini profilnya itu seperti Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Tetapi sejak kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 nanti sudah mulai kelihatan. Nanti saya kasih tahu saudara. Ayo, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Jadi ini profilnya, saudaraku. Maka tampaklah tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Berselubung matahari, sudah saya terangkan, itu merupakan pakaian yang diberikan oleh Allah Bapa, berwujud kitab perjanjian lama. Kemudian dengan bulan di bawah kakinya. Ini saudaraku, alas berpijak dari mempelai itu adalah sabda Tuhan Yesus, dan wujudnya adalah keempat Injil. Kemudian dan mahkota dari 12 bintang. Ini adalah suratan rasul-rasul dari Kisah Rasul sampai dengan Wahyu. Jadi Alkitab kita seutuhnya nanti menjadi pakaian kepribadian mempelai di akhir zaman. Sudah jadi begitu cantik, luar biasa mempelai di akhir zaman. Yuk, sekarang saya akan beri panduan kepada saudara untuk mengenal seperti apa mempelai itu. Saudaraku, sekarang bayangkan kalau seorang laki-laki, kalau saudara seorang laki-laki, seorang pria, bayangkan seorang wanita yang paling engkau cintai. Bayangkan. Sudah, saudaraku? Kalau saudara seorang perempuan, bayangkan dirimu sendiri. Saudara, di Wahyu pasal 12 ini penampilannya begitu luar biasa dahsyat. Cantik, menjadi tanda besar di langit. Berselubungkan matahari, bulan dan bintang. Berkepribadian Alkitab seutuhnya, berkepribadian firman Tuhan. Saudara, tetapi saya beritahu saudara, di Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal yang ketiga, sebelum terbentuk sedemikian cantik, sedemikian sempurna, kemudian menjadi kesaksian, tanda besar di langit, saudaraku, itu gereja Tuhan, jemaat-jemaat mempelai itu masih memiliki cacat, masih memiliki sakit penyakit. Saudara, jemaat Efesus ini satu jemaat yang luar biasa. Jemaatnya cerdas-cerdas. Saudaraku, tidak mengenal lelah kalau pelayanan. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi dia jatuh di dalam kasih mula-mula. Ini saudaraku,
kalau di dalam bait suci, ini yang rusak adalah mesbah dupanya, kasih mula-mulanya. Mesbah dupa, ini kalau di dalam badan seorang wanita, dalam badan kita semua, saudaraku, ini terkena kepada organ pernapasan, saudaraku, paru-paru, saudaraku. Jadi ibarat seorang mempelai yang mau dinikahkan, ini sudah cantik, saudaraku, sudah luar biasa cantiknya, tetapi dia masih punya satu kelemahan, saudaraku. Kelemahannya apa, saudaraku? Paru-parunya mengalami satu masalah yang pelik, saudaraku, mengalami sakit penyakit, entah itu kanker paru-paru, saudaraku, entah itu serangan virus COVID, saudaraku. Jadi, saudaraku, mempelai wanita yang berkarakter Efesus ini dari pandangan makrifat atau kacamata Tuhan, ini bagikan seorang wanita cantik luar biasa. Tetapi, saudaraku, paru-parunya masih rusak, dan ini harus diperbarui, dan ini harus disembuhkan. Dan yang menjadi, saudaraku, ditugaskan Tuhan untuk menggembalakan, untuk menyembuhkan penyakit yang berkarakter seperti jemaat Efesus ini adalah malaikat sidang jemaat di Efesus. Dan tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Efesus. Jadi luar biasa sekali, saudaraku, malaikat sidang yang berkarakter jemaat Efesus, yang menggembalakan jemaat Efesus, ini nanti akan mampu melakukan kesembuhan-kesembuhan, saudaraku, melalui pelayanan imam besar tentunya. Bukan dia sendiri, tetapi imam besar yang melawat. Nanti dia akan mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi seperti spesialis paru begitu, saudaraku. Ini luar biasa. Jadi kembali pada topik, mempelai wanita di dalam Wahyu pasal yang kedua yang berkarakter Efesus itu seperti gadis cantik, saudaraku, tapi paru-parunya, saudaraku, rusak, diserang kanker paru-paru, mengkis-mengkis gitu, saudaraku. Sebentar-sebentar sudah capek, saudaraku, paru-parunya rusak. Ini harus diperbaiki. Ini dari pandangan Tuhan seperti itu, saudaraku. Sebab nanti mempelai itu jadinya seperti Wahyu pasal 12 itu. Tetapi di Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu wanita, mempelai wanita anak domba itu masih penuh cacat celah. Kasihnya masih jatuh, kasih mula-mulanya masih jatuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian jemaat Smyrna ini kalau di dalam bait suci Allah, saudaraku, ini jatuh di dalam pelita emas. Jadi pelita emasnya rusak, saudaraku, dia dilanda roh ketakutan, saudaraku. Pelita emasnya rusak, jemaat Smyrna itu, saudaraku. Kalau di badan manusia itu bisa terkena kepada ginjal, kepada mata, saudaraku, organ-organ yang terkena kepada pelita emas. Saudara nanti bisa pelajari di dalam tabernakel tubuh sebagai bait suci Allah, itu detail, saudaraku. Jadi badan kita ini dicipta detail seperti, saudaraku, gambar dan rupa surga, seperti gambar dan rupa Allah kalau kitab Kejadian begitu, saudaraku. Dan badan kita ini, saudaraku, dari ujung rambut sampai ujung kaki, saudaraku, akan dibentuk menjadi mempelai wanita anak domba. Dan jemaat Smyrna ini, saudaraku, ibarat seorang gadis, saudaraku. Dia itu sudah cantik, saudaraku, mau nikah, saudaraku, tetapi ginjalnya bocor, saudaraku, mengalami penyakit yang parah di bagian ginjal, atau mungkin mata, atau mungkin organ-organ lain yang terkena kepada pelita emas ini, saudaraku. Dan, saudaraku, ini menjadi tugas dari bintang yang kedua, saudaraku. Jadi nanti masing-masing tokoh di akhir zaman yang disebut 7 bintang itu memiliki keahlian masing-masing. Kalau malaikat sidang jemaat Efesus, tokoh atau bintang yang pertama itu, dia keahliannya membangun mesbah dupa. Kemudian tokoh yang kedua ini, saudaraku, malaikat sidang jemaat di Smyrna ini keahliannya adalah membangun pelita emas, saudaraku. Kalau dalam badan manusia ini ginjal. Jadi, saudaraku, jemaat Smyrna ini ibarat gadis siap nikah, udah cantik, cakep, saudaraku, siap, saudaraku, tetapi, saudaraku, dia memiliki penyakit ginjal yang parah, ginjalnya bocor, dan itu harus disembuhkan. Dan nanti melalui pelayanan imam besar agung, penyakit ginjal atau
organ-organ tubuh yang terkena pelita emas itu nanti akan disembuhkan di dalam kegerakan kitab Wahyu ini. Saudaraku, jadi penyakit jasmani maupun rohani disembuhkan, saudaraku. Kemudian yang ketiga, jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus ini juga jemaat yang luar biasa, saudaraku, tetapi disusupi oleh ajaran Bileam dan pengikut Nikolaus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu kalau ibarat seorang gadis, saudaraku, jemaat Pergamus ini juga jemaat yang sudah cakep, cantik banget, saudaraku, luar biasa indahnya. Tetapi jemaat Pergamus ini dilanda satu penyakit mah yang sangat berbahaya. Saudaraku, jemaat Pergamus ini jatuh di meja roti sajian. Jadi meja roti sajiannya rusak. Dia suka dengar ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran nenek-nenek tua, ajaran-ajaran isapan jempol. Saudaraku, Timotius katakan seperti itu. Saudaraku, itu yang membuat meja rotinya rusak. Saudaraku, secara rohani, kemudian secara jasmani, itu yang membuat lambungnya itu rusak. Saudaraku, dan ini harus disembuhkan. Dan yang menjadi pelaksana dari kesembuhan ilahi dari penyakit-penyakit yang berkenaan dengan meja roti sajian ini nanti adalah bintang atau guru yang ketiga. Saudaraku, luar biasa sekali. Jadi masing-masing bintang, Wahyu pasal 1 ayat 16 itu, dia memiliki keahlian masing-masing. Saudaraku, nanti penghukuman yang diberikan, saudaraku, yang diberikan amanat oleh Tuhan kepada 7 bintang itu pun masing-masing berkaitan dengan keahliannya tersebut. Nanti luar biasa kalau ini saya jelaskan, saudaraku, mengenai metres sangkakala, kemudian 7 cawan itu nanti erat kaitannya dengan keahliannya masing-masing bintang, keahlian masing-masing guru itu di dalam membangun bait suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini saudaraku jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus itu ibarat seorang gadis cantik, tetapi saudaraku ini dilanda sakit perut, saudaraku. Bagian pencernaannya itu rusak, saudaraku, karena pengajaran-pengajaran palsu, saudaraku. Pengajaran-pengajaran yang nggak benar ditelan juga, saudaraku. Ajaran-ajaran yang ngawur, saudaraku, yang tidak sesuai dengan Alkitab itu ditelan. Akhirnya, saudaraku, secara rohani meja rotinya rusak, secara jasmani itu nanti akan memunculkan penyakit-penyakit yang berkenaan dengan lambung. Saudara, kemudian jemaat Tiatira, saudaraku, ini satu jemaat yang bagus juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi mereka jatuh di pintu kemah. Ya, saudaraku, pintu kemah itu perbatasan antara pelataran dan ruang kudus itu ada satu pintu yang namanya pintu kemah, kemudian tirai pintu kemah ada, saudaraku, ada 5 tiangnya pintu kemah itu, saudaraku. Nah, jemaat Tiatira ini dimasuki oleh ajaran-ajaran yang memperbolehkan perzinahan dan sebagainya, saudaraku, pengajaran Isabel, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akibatnya apa, saudaraku? Jemaat Tiatira ini jatuh di pintu kemahnya. Ini ibarat apa, saudaraku? Kalau seorang gadis, jemaat Tiatira itu gadis yang cantik, molek, luar biasa, saudaraku, sudah mau menikah loh, saudaraku. Kurang 7 tahun lagi ini harus menikah, saudaraku. Nggak sampai 7 tahun kalau kitab Wahyu pasal yang kedua ini digenapi, saudaraku. Sudah mau pernikahan anak domba itu nggak sampai 7 tahun lagi, sudah siap menikah, tetapi saudaraku, pintu kemahnya rusak. Pintu kemah ini dalam badan manusia terkena apa, saudaraku? Ini terkena kepada organ reproduksi. Jadi kalau dulu dalam satu kisah ada Tuhan menyembuhkan seorang yang penyakit pendarahan, yang terkena pendarahan yang parah itu, saudaraku. Ini kemudian tergenapinya di sini, saudaraku. Di akhir zaman ini darah-darah bijaksana tadi ada salah satunya yang masih mengalami satu sakit di daerah, saudaraku, alat reproduksi, itu kanker serviks lah, saudaraku, itu yang berkaitan dengan pendarahan dan lain sebagainya. Tetapi ini yang jelas, saudaraku, ibarat seorang gadis, dia sedang dilanda satu penyakit yang tidak kelihatan, saudaraku, tetapi parah.
pendarahan, saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi jemaat Tiatira seperti itu. Kemudian jemaat Sardis, saudaraku, jemaat Sardis ini juga ibarat seorang gadis begitu, saudaraku, yang nanti digambarkan dalam kitab Wahyu itu menjadi tanda besar di langit, yang perempuan yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang. Tetapi jemaat di Sardis ini juga masih jatuh dalam kematian dan kebangkitan palsu. Saudaraku, seolah-olah rohaninya hidup, saudaraku, seolah-olah bahasa roh tapi bukan, saudaraku. Ini kematian, kebangkitan palsu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahasa roh itu ada yang benar-benar dari Tuhan, tetapi ada yang kadang-kadang cuma merupakan satu ikut-ikutan, saudaraku. Nah, saudara jangan suka yang ikut-ikutan seperti itu. Kalau bahasa roh, Tuhan Roh Kudus memberikan karunia pada saudara, berkatalah. Tapi kalau tidak, ya itu enggak usah, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi jemaat Sardis ini, saudaraku, dia jatuh dalam kematian, kebangkitan palsu. Ini kalau dalam badan manusia, saudaraku, di dalam pola bait suci dulu, saudaraku, ini jatuhnya di bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan itu letaknya di antara mezbah korban bakaran dan pintu kemah suci, saudaraku. Kalau di badan manusia itu terkena pada daerah sekitar paha, saraf-saraf sekitar paha. Jadi jemaat Sardis ini jemaat cantik, saudaraku, tapi dia terkena lumpuh, kakinya nggak bisa digerakkan. Saudaraku, betapa ngerinya, saudaraku. Seorang yang mau nikah, nggak sampai 7 tahun lagi mau menikah, tetapi kakinya dilanda satu kelumpuhan. Perlu pergumulan. Ini mempelai wanita Tuhan yang sedang dibentuk. Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3 ini. Yang membentuk siapa? 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat 16. Ditulis juga sebagai 7 malaikat sidang. Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi jemaat Sardis ini ibarat wanita cantik yang nggak sampai 7 tahun lagi menikah, tetapi saudaraku, dia dilanda penyakit yang membuat kakinya lumpuh. Saudaraku, kayaknya itu berbahasa roh, tapi bukan. Itu cuma rekaan sendiri, saudaraku. Itu cuma keluar dari perasaan, bukan dari roh, saudaraku. Bahkan dari daging ada ya, saudaraku. Wah, temannya bahasa roh, aku ikut-ikutan juga saudaraku. Tidak begitu, saudaraku. Bahasa roh itu diberikan oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo sekarang kita lanjutkan. Jemaat Philadelphia ini nyaris sempurna, saudaraku. Ibarat seseorang begitu, saudaraku, seorang gadis. Ini gadis yang sudah perfect, mau menikah, 7 tahun lagi nggak sampai itu sudah mau menikah, pernikahan mempelai wanita anak domba Allah, saudaraku. Tetapi jemaat Philadelphia ini seringkali, saudaraku, hatinya cemas, hatinya, dadanya sesak. Kalau di dalam pola bait suci, jemaat Philadelphia ini jatuh di pintu tirai. Pintu tirai ini sekitar sekat rongga dada ya, saudaraku. Jadi dia ibarat gadis gitu, saudaraku. Gadis yang cantik, rupawan, saudaraku, luar biasa, jelita, saudaraku. Tapi hatinya masih sering cemas, dadanya sesak, saudaraku, karena penantian kepada Tuhan, karena satu pelayanannya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini jemaat yang nyaris sempurna. Tuhan pun gak menegur, jadi cuma mengingatkan supaya memegang apa yang ada ya, saudaraku. Saya juga gak menegur karena ini jemaat yang nyaris sempurna. Dan kiranya ini ada di dalam diri saudara. Ya, maaf, saya minum lagi sedikit serat. Kemudian jemaat Laodikia, saudaraku. Jemaat Laodikia ini yang parah juga, saudaraku. Ini ibarat seorang gadis yang mau menikah, saudaraku, tetapi dia mengalami satu sakit penyakit. Jemaat Laodikia ini di dalam pola bait suci ini jatuhnya di mezbah korban bakaran, saudaraku. Jadi suam-suam kuku, saudaraku, tidak bisa mengobarkan api mezbah. Mezbah korban bakaran dibiarkan terbengkalai, tidak mengerti pekerjaan Tuhan, saudaraku. Memikirkan kepentingan sendiri. Dia bilang, aku kaya, aku sudah bisa mencukupi, memperkaya diri, saudaraku. Tapi Tuhan ngomong,
Engkau tidak tahu bahwa engkau miskin, melarat, buta, dan telanjang. Saudaraku, jemaat Laodikia ini parah, saudaraku. Dan jatuhnya kalau di dalam badan manusia ini juga kaki, saudaraku. Jadi saudaraku, kakinya rusak, saudaraku. Kakinya mengalami satu masalah yang pelik. Jadi daerah lutut ke bawah itu terkena misbah korban bakaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kakinya rusak, saudaraku. Jadi ibarat mempelai wanita yang mau menikah, nggak sampai 7 tahun lagi, tapi jemaat Laodikia ini mengalami satu sakit yang parah, kakinya rusak, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, teguran-teguran Tuhan kepada jemaat-jemaatnya, baik Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, ini merupakan satu bentukan Tuhan yang diserahkan amanat untuk menyucikan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit rohani ini. Amanat ini diberikan kepada, saudaraku, hamba-hambanya yang terpilih di akhir zaman, yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, di mana penggembalaannya nanti akan melintasi pulau-pulau, melintasi samudra, melintasi lautan, melintasi benua. Karena yang melayani kegerakan kitab Wahyu ini adalah Tuhan yang sudah melintasi semua langit. Dia Imam Besar Agung kita. Karena imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang sudah melintasi semua langit. Dan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20, dia tampil dalam kostum imam besar. Itulah yang menyebabkan nanti penggembalaan, saudaraku, di akhir zaman ini menjangkau seluruh penjuru bumi. Seperti saya sampaikan tadi, saudaraku, saya di Jogja, tapi saya mendoakan orang yang dekat di kutub utara, mungkin di Irlandia, mungkin di Kanada, saudaraku, sampai, saudaraku. Jadi nggak perlu dekat, karena yang melakukan itu siapa, saudaraku? Yang melakukan Imam Besar Agungku, Tuhan Yesusku, saudaraku, Imam Besar Agung kita. Sudah berada di Taiwan, sudah berada di Cina, saudaraku. Saya mendoakan, saudaraku, sampai, saudaraku. Saya nggak perlu datang ke sana tumpang tangan, saudaraku. Tidak perlu terlalu jauh, saudaraku, tetapi melalui penggembalaan yang, saudaraku, menjangkau ujung-ujung bumi. Dan ini hanya bisa dilakukan melalui penggembalaan Imam Besar Agung yang langsung memimpin di dalam kegerakan kitab Wahyu. Jadi mulai kitab Wahyu pasal 1, saudaraku, ayat 12 sampai 20, itu Tuhan menyatakan dirinya, karena Tuhan akan menggembalakan jemaat-jemaatnya di akhir zaman. Dan saudaraku, yang diberikan amanat ini, saudaraku, adalah hamba-hamba Tuhan pilihan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Kalau kitab Nabi Mika katakan, aku akan membangkitkan 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan kemurahan Tuhan, kegerakan besar ini munculnya dari Indonesia. Saudaraku, kenapa saya tahu, saudaraku? Ya karena pemberitaan kitab Wahyu ini munculnya dari Indonesia, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, saya beritahu sekali lagi bahwa 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung ini, 4 diantaranya adalah hamba Tuhan Indonesia. Kemudian 3 diantaranya, 1 dari Eropa, kemudian 1 dari Cina, dari daratan Cina, dari Sinim, saudaraku. Kemudian 1 lagi, saudaraku, ini dari Amerika, saudaraku. Jadi yang dari luar negeri ini, dari Eropa, dari Cina, dan dari Amerika. Mari, saudara, warga negara Indonesia yang percaya Tuhan Yesus Kristus yang berada di luar negeri, kabarkan berita ini. Hamba Tuhan pilihan, saudaraku, yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung ini, 1 dari Eropa. Saya tidak menyebut itu Belanda, itu Irlandia, itu Jerman, atau mana, saudaraku, tetapi dari Eropa. 1 dari Cina. Saudara yang berada di Cina, sampaikan
hal ini dengan bahasamu, dengan caramu. Saudara yang berada di Amerika, nanti ada salah satu bintang itu yang berasal dari Amerika. Sampaikan ini. Ini akan terjadi, saudaraku. Saudara, dan ini yang menjadi pelaksana pengemban amanat penyucian pendamaian jemaat-jemaat akhir zaman. Dia yang menggembalakan jemaat-jemaat akhir zaman yang berkarakter tadi Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dia malaikat sidang. Kalau di dalam Injil Lukas itu adalah malaikat yang melawat Maria, sehingga Maria mengandung dan melahirkan Yesus, saudaraku. Tetapi dalam kitab Wahyu ini adalah 7 malaikat, saudaraku, yang akan menyampaikan berita harpazo. Wahyu pasal 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Ini tugas dari 7 bintang. Ini tugas dari 7 malaikat sidang. Kalau dalam Wahyu pasal 10, ini tugas dari 7 guru halilintar, bukan guru ya. Kalau guru banyak sekali, tapi guru akhir zaman. Jadi yang dimaksud 7 guru itu bukan seperti yang dikabarkan dari China itu, saudaraku, kilat dari timur itu, tidak, saudaraku, bukan seperti itu. Ini guru akhir zaman itu hamba-hamba Tuhan pilihan, hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk pekerjaannya di akhir zaman. Bukan Tuhan menjelma jadi seorang wanita. Saya tidak percaya, dan itu bukan, saudaraku. Tuhan tidak menjelma jadi seorang wanita. Tapi Tuhan akan mengutus hamba-hambanya yang diurapi untuk menggembalakan jemaat-jemaat akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kiranya Tuhan memberkati saudara, bahwa bentuk dari mempelai wanita anak domba yang disebut dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubukan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini mulai kitab Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, ini sudah mulai kelihatan. Efesus itu, saudaraku, ibarat gadis cantik, mau dinikahkan nggak lebih dari 7 tahun lagi, tapi paru-parunya masih rusak, engkris kalau jalan. Begitu, saudaraku. Smyrna itu gadis cantik, tapi ginjalnya bocor. Pergamus itu gadis cantik yang siap nikah, tetapi, saudaraku, lambungnya rusak, alat pencernaannya rusak. Kemudian Tiatira, gadis cantik, tapi pendarahan, dia kena kanker serviks dan lain sebagainya. Saudara, kemudian jemaat Sardis, ini jemaat yang cantik, tapi syaraf-syaraf paha kakinya lumpuh. Saudaraku, kemudian jemaat Philadelphia, saudaraku, ini jemaat yang luar biasa, saya nggak akan menegur, pegang apa yang ada. Kemudian jemaat Laodikia, ini saudaraku, jemaat yang mengaku kaya, tetapi membiarkan mesbah itu, saudaraku, hampir padam. Suam-suam kuku tidak panas, tidak bisa menjaga api mesbah. Saudaraku, Tuhan tegur keras bahwa di balik kekayaanmu, tetapi kamu itu malang, miskin, buta, dan telanjang. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ditulis seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan akhirnya nanti bentuk dari mempelai wanita anak domba Allah ini nanti adalah Yerusalem baru. Ayo kita baca Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lanjut ayat yang ke-9 dan ke-10. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawanya aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, yaitu Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Amin. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 tadi, mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu diprogram oleh Tuhan untuk segera nanti memasuki perjamuan
pesta kawin anak domba Allah yang terjadi di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai 9, saudaraku, kemudian mewarisi kerajaan 1000 tahun damai. Saudaraku, jadi pertama kerajaan 1000 tahun damai dulu, ya saudaraku, kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian saudaraku, setelah mewarisi kerajaan 1000 tahun damai, kemudian langit bumi lenyap, saudaraku, baru kemudian Yerusalem baru itu turun dari surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Luar biasa. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.